Boleh perkenalkan diri Bapak, saat ini bekerja di perusahaan apa dan sudah berapa lama bergabung di perusahaan tersebut? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Hidayat. Saya saat ini bekerja di PT Lintas Samudra Borneo Line. Dan di Samudra Borneo Line saya sejak tahun 2010. Tetapi sebelum di Trive Group sekarang, sebelumnya saya di Puninar Group. Dan sebelum di Puninar Group, saya di Daya Group. Jadi kalau total saya di grup Triputra itu kurang lebih sampai saat ini adalah 25 tahun. Seperti itu. Baik Pak, saat ini Bapak sudah berada di fase mendekati masa pensiun. Apa yang terlintas di pikiran Bapak ketika memikirkan masa mendekati pensiun itu? Ya, jadi saat ini saya memasuki masa pensiun. Insya Allah kurang lebih mungkin bulan November saya memasuki usia pensiun. Dan dalam pikiran saya saat memasuki pensiun cukup kaget juga, ternyata cepat juga waktu ya. Tiba-tiba sudah memasuki masa pensiun. Sementara jujur persiapan belum banyak. Jadi ya tentu ada kekhawatiran sih yang terjadi dalam diri saya. Karena saya juga kan masih mempunyai anak yang bersekolah, masih mempunyai kebutuhan yang dibilang bisa cukup besar untuk hal itu. Jadi intinya ada kekhawatiran apakah saya bisa memasuki pensiun atau siap untuk memasuki masa pensiun dengan konsekuensi-konsekuensinya yang ada. Mungkin seperti itu. Kapan Bapak mulai benar-benar menyadari bahwa masa pensiun itu perlu dipersiapkan sejak sekarang? Hmm, Mungkin mulai 2 tahun yang lalu. Ya sebenarnya saya sudah memikirkan juga, iya ya, kalau kami ini di karyawan swasta kan berbeda dengan pegawai negeri. Karena ayah saya pegawai negeri, jadi saya tahu mungkin sampai saat ini ibu saya masih dapat pensiun. Nah kalau karyawan swasta kan tidak. Nah saya sadar itu mungkin 2 tahun. Tetapi benar-benar sadar itu ya pada saat setahun terakhir lah, setahun dan 2 tahun lah itu terakhir bahwa saya sadar benar-benar bahwa masa pensiun itu harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Jadi ya cukup harus dipikirkan matang-matang. Baik Pak, kekhawatiran apa atau tantangan terbesar apa yang dulu sempat Bapak rasakan saat membayangkan masa pensiun nanti Pak? Iya, kekhawatiran yang terjadi pada saat nanti saya masuki pensiun yang pertama, yang jelas adalah sudah tidak punya penghasilan yang rutin. Itu sudah pasti itu. Karena saat masih bekerja, kita gajian diurutin setiap tanggal 25. Kemudian sudah tidak ada aktivitas yang rutin. Kalau saat ini kan masih kerja, bangun pagi, bawa kendaraan, naik kendaraan publik transportasi, sampai ke kantor. Ada aktivitas rutin. Sampai kantor kita bisa berdiskusi, kita juga bisa banyak hal yang dikerjakan. Jadi ada aktivitas-aktivitas rutin, baik yang rutin maupun yang bersifat project. Ya artinya ada waktu yang bisa diisi dengan sangat clear kalau masih kerja. Ada KPI yang dikejar, target yang harus dikejar, seperti itu. Ada diskusi dengan atasan, dengan bawahan, seperti itu. Kemungkinan yang ketiga kekhawatiran adalah dari sisi kesehatan. Karena pada saat kerja ini kita kan di cover ya untuk kesehatan. Apabila kita sakit, kita tinggal berobat terus ada fasilitas untuk rembes. Atau kita bisa pakai BPJS Kesehatan. Pada saat kita dirawat inap, kita ada asuransi rawat inap yang di cover oleh perusahaan. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang paling penting sih, yang mungkin yang saya khawatirkan pada saat saya masa pensiun, terkait penghasilan, terkait aktivitas, terkait juga kesehatan. Mungkin 3 hal besar ini yang jadi beban pikiran buat seorang saya untuk memasuki usia pensiun. Baik Pak, sekarang kita beralih ke yang terkait dengan literasi pelayanan kepesertaan dari dana pensiun. Apakah Bapak pernah melihat atau mengikuti konten edukasi dari medsosnya dana pensiun berikut Pak? Iya,
Ya, saya bersyukur sih di Triputra ini ada Dapen Triputra, dan di Dapen Triputra itu kalau nggak salah ada aplikasi Dapen, kemudian juga ada di Instagramnya itu berupa Dapentry Education sama Dapentry Official. Nah, terutama di Dapentry Education ini bagus karena banyak literasi-literasi yang cukup menarik yang bisa kita baca di waktu luang sebagai supaya kita juga tambah paham apa yang harus kita prepare pada saat pensiun, atau juga dari sisi Dapennya itu sendiri apa-apa saja sih yang bisa di delivery oleh Dapen Triputra. Mungkin itu yang saya lihat sih cukup bagus lah menurut saya, ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita baca dan kita bisa ulang, kalau nggak ngerti kita bisa baca lagi. Kalaupun nggak ngerti, ya saya rasa ada pantry sangat terbuka untuk dibuka tanya jawab seperti itu. Bagi Bapak, konten atau topik apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan di konten-konten di The Pantry Education itu salah satunya adalah mengenai literasi keuangan sih sebenarnya. Literasi keuangan salah satunya adalah bagaimana cara nabung, karena kadang-kadang kita tuh punya konsep nabung itu sisa. Ternyata enggak gitu loh, harus ada save reward yang di awal yang kita harus persiapkan. Nah, di situ tuh menarik dari menabung seperti apa. Jadi literasi keuangan lah menurut saya, investasi, terus investasi berupa macam-macam ya, berupa saham dan lain, atau juga investasi dalam bentuk properti. Dan di sana banyak menurut saya sih ada edukasi beberapa literasi-literasi keuangan yang dibahas juga di The Pantry Education itu. Nah, dari konten-konten yang Bapak uraikan tadi, wawasan ataupun bahan pola pikir apa yang paling terasa buat Bapak? Iya, ternyata untuk masuk ke usia pensiun ini harus dipersiapkan matang dan jauh-jauh hari. Nah, terutama khususnya literasi di keuangan, contoh dari sisi tabungan, investasi. Jadi nggak bisa dipersiapkan dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun. Dan ini harusnya juga jadi pemahaman buat insan-insan Triputra yang muda sih, sejujurnya. Jadi mulai dipersiapkan sedini mungkin. Ya, karena ada satu hal juga di Dapen Education itu yang bagus juga tuh, estafet kesejahteraan. Nah, ini cukup menarik estafet kesejahteraan ini. Jadi jangan sampai setelah kita berhenti bekerja, setelah kita pensiun justru sejahtera itu berhenti. Jadi harusnya sih pemahaman saya belajar dari kasus kami nih, artinya rekan-rekan insan Triputra harusnya yang muda-muda udah mulai mempersiapkan sejauh mungkin lah, sedini mungkin untuk dapat mempersiapkan di masa depannya. Dan di Dapentry ini cukup banyak literasi-literasi yang dapat membangun motivasi ke arah itu. Bapak tadi menyarankan pentingnya dan apa namanya dapat insight dari literasi-literasi aspek keuangan. Langkah apa yang mulai Bapak lakukan untuk mempersiapkan kondisi keuangan di masa pensiun nanti, Pak? Iya, ya sebenarnya sih dari literasi keuangan itu yang sudah kita siapkan adalah satu sih sebenarnya ya. Ya mulai memperbanyak tabungan walaupun agak telat. Gitu ya. Mulai memperbanyak tabungan, mulai bicara sama istri gitu ya. Informasiin ke anak bahwa kita harus mulai hemat. Jadi paling tidak mempersiapkanlah dari sisi tabungan, memperbanyaklah dari sisi tabungan. Ya seharusnya sih itu bisa ya. Yang mulai mengurangi inilah gaya hidup gitu ya. Ya walaupun memang agak susah ya, tapi paling tidak ya kita mulai saja dulu gitu sih. Paling nggak dari literasi salah satunya adalah ya sudah mau nggak mau kita harus mempersiapkan dan bisa mengelompokkan juga kebutuhan-kebutuhan, mana kebutuhan yang penting, mana yang hanya sekedar keinginan, itu aja sih. Bapak mulai merencanakan sumber penghasilan lain tidak selain dari manfaat pensiun nanti?